Media militer Yaman mempublikasikan rekaman penembakan jatuh drone MH9 Reaper milik Amerika Serikat. Kala itu, drone tersebut sedang menjalankan misi yang tak bersahabat di wilayah udara Marib. Dikutip dari Al-Mayadin, hal tersebut diumumkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman atau YAF, Brigadir Jenderal Yahya Sari, pada Rabu 29 Mei 2024. Disebutkan drone Amerika Serikat itu ditarget dengan rudal permukaan ke udara buatan lokal. Yahya Sari mengungkap penembakan drone itu terjadi hanya beberapa hari setelah pesawat lain dengan jenis yang sama ditembak jatuh di Provinsi Al-Baida. Dalam rekaman yang dibagikan, menunjukkan pesawat Amerika terlihat di wilayah udara Marib. Kemudian rudal permukaan ke udara buatan Yaman diluncurkan ke arah drone tersebut. Cukup dengan satu rudal saja, pesawat Amerika Serikat itu langsung menjadi puing-puing. Drone tersebut menjadi pesawat ke-6 yang telah ditaklukkan Angkatan Bersenjata Yaman. Diketahui drone MH9 Reaper itu dibanderol dengan harga $30 juta atau sekira 487 miliar rupiah. Israel mengklaim terdapat terowongan Hamas yang melintang dari Rafah ke Sinai, Mesir. Tepatnya, para pasukan Zionis itu mengaku telah menemukan terowongan di poros Philadelphia yang mencapai semenanjung Sinai. Pihaknya menyebut ada lebih dari 10 terowongan yang berhasil ditemukan. Penemuan itu diungkap oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Dikutip dari Tribun News, Hagari mengklaim bahwa tentara Israel menghancurkan terowongan tersebut dan sedang berbicara dengan pemerintah Mesir. Seiring dengan hal itu, Mesir pun bereaksi atas kabar adanya terowongan yang melintang hingga ke Sinai. Mesir pun membantah menjalin komunikasi dengan Israel terkait kabar adanya terowongan di perbatasan jalur Gaza dengan Mesir. Pihaknya mengatakan tak ada kebenaran atas pemberitaan media Israel tentang keberadaan terowongan di perbatasan Mesir dengan jalur Gaza. Menurut sumber tersebut, kebohongan yang dilontarkan militer Zionis itu mengungkap besarnya krisis yang dihadapi pemerintah Israel. Perancis dikabarkan bakal mengikuti jejak Spanyol, Irlandia, dan Norwegia. Presiden Emmanuel Macron mengatakan Perancis akan mengakui negara Palestina. Namun pengakuan Perancis itu akan dilakukan di saat yang tepat. Dikutip dari Tribun News, Macron mengatakan bahwa Prancis sepenuhnya siap untuk mengakui negara Palestina. Namun ia tidak akan membuat pengakuan yang emosional. Hal itu disampaikan Macron dalam konferensi pers bersama Kanselir Jerman Olaf Scholz di Jerman. Ia lantas menyinggung terkait situasi mengerikan yang terjadi di Rafah. Macron mendesak agar Israel melakukan gencatan senjata dan menghentikan operasi militernya. Pada Selasa 28 Mei 2024, Macron menekankan perlunya proses politik yang memberikan hasil yang bermanfaat. Ia pun bersumpah bahwa tak ada standar ganda mengenai penderitaan warga sipil dalam konflik di berbagai belahan dunia. Salah seorang anggota parlemen Prancis mengibarkan bendera Palestina di tengah situasi yang memanas. Suasana di Majelis Nasional Prancis berubah menjadi penuh tegang pada Selasa 28 Mei 2024. Diketahui terjadi perdebatan dalam sidang saat membahas pertempuran yang terjadi di Palestina, terlebih seusai Rafah diserang. Dikutip dari Tribun News, sidang tersebut kian menegangkan seusai Sébastien Delogu, anggota parlemen dari kelompok sayap kiri Friends Unbowed, mengibarkan bendera Palestina di dalam ruangan. Delogu pun langsung diperingatkan oleh Presiden Yael Braun-Pivet yang kala itu tengah memimpin sidang. Tak berselang lama, terdapat 2 orang pria yang kemudian menghampiri Delogu dan merebut bendera Palestina itu darinya. Seiring dengan hal itu, ruangan sidang pun langsung dipenuhi sorakan dari para anggota parlemen. Bahkan sidang itu pun berakhir ditaguhkan seusai Presiden Yael mengutuk perilaku yang tak dapat diterima. Rupanya selesai sidang, Delogu tampak membuat cuitan di X yang menampilkan potretnya mengibarkan bendera Palestina. Tak tanggung-tanggung, ia bahkan menandai akun X milik Presiden Yael. Israel dilaporkan memerintahkan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk mengungsi Palestina atau UNRWA untuk mengosongkan kantor pusatnya.
Diketahui UNRWA harus hengkang dari kantor yang berada di lingkungan Syejarah Yerusalem Timur itu dalam waktu 1 bulan. Pengusiran itu dengan dalih penggunaan tanah kantor tersebut tanpa persetujuan Departemen Pertahanan Israel. Dikutip dari Tribun News, selain mengusir, otoritas pertahanan Israel juga meminta UNRWA membayar puluhan juta shekel. Pembayaran itu disebut sebagai uang sewa kembali atas penggunaan properti tersebut. Dilaporkan Israel sudah lama berniat untuk mengusir UNRWA. Namun pihaknya baru menemukan celah untuk melakukan hal tersebut. Menteri Perumahan Yitzhak Goldknopf mengumumkan langkah ini 3 bulan setelah dia meminta untuk menjajaki kemungkinan mengusir UNRWA karena alasan politik dan keamanan. Langkah itu baru terjadi setelah baru-baru ini menemukan jalan yang memungkinkan langkah tersebut karena pelanggaran kontrak dan kesepakatan yang sudah ada. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.